Tahukah kamu tentang Jejamuran Group atau yang dikenal dengan CV Pompa Indonesia? CV Pompa Indonesia merupakan perusahaan agribisnis yang memfokuskan pada pengembangan budidaya jamur yang dimulai pada tahun 97 dan membangun rumah makan pada tahun 2006. Didirikannya CV Pompa Indonesia ini untuk mengenalkan jamur kepada masyarakat, meningkatkan mutu, serta minat usaha budidaya jamur untuk masyarakat. Lalu, CV Pompa Indonesia ini memiliki 34 jenis bibit jamur, diantaranya ada jamur king oyster, jamur tiram, jamur kuping, milky jamur, dan lain-lain. Tahukah kalian, jamur adalah tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbunga. Jamur berkembang biak dengan spora, biasanya berbentuk seperti payung dan hidup di tempat lembab seperti batang kayu yang berair. Jamur juga tidak dapat berfotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil. Sterilisasi dilakukan setelah proses pengemasan, di mana setelah semua bahannya itu terpadatkan di dalam kantong plastik dan ditutup dengan cincin dari paralon, kemudian itu dimasukkan ke alat yang bernama autoclave. Nah, penguapannya itu dimulai hingga suhunya itu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, ditunggu sampai 7-8 jam. Setelah 7-8 jam, media itu ditunggu sampai dingin. Nah, adapun tujuan dari sterilisasi ini adalah untuk membebaskan media pertumbuhan jamur dari kontaminasi mikroba. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. BRIN awalnya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek, namun dalam perjalanannya pada 5 Mei 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Jadi, pada laboratorium LIPI BRIN terdapat 4 lantai. Lantai pertama berisikan lab preparasi 1, lab preparasi 2, lab frozen storage, lab TS, lab bioreaktor, lab proximat, lab cryo, lab waterproof system and ice maker, dan yang terakhir lab centrifuge dan shaker. Nah, di lantai kedua terdapat lab DNA extraction 2, lab DNA extraction 3, lab PCR, lab RT-PCR atau ddPCR, lab ACTA and protein, lab spektrofotometer. Lantai ketiga terdapat lab sel kultur 1, lab sel kultur 2, lab stem cell, lab plant culture atau GM. Kami temui di laboratorium genomik BRIN Cibinong, yaitu shaker, nanodrop, autoclave, dan spektrofotometer UV-vis. Fungsi shaker untuk mengaduk cairan atau mengocok larutan sebagai homogen. Yang kedua yaitu nanodrop untuk mengukur protein dalam sampel. Yang ketiga yaitu autoclave untuk mensterilkan alat gelas, kaca, besi dari kontaminasi bakteri dengan cara uap panas. Yang keempat, spektrofotometer UV-vis untuk mengukur penerapan transmisi cahaya yang melewati suatu medium sebagai fungsi panjang gelombang. Adapun prinsip-prinsip kerja dari alat-alat laboratorium tersebut yaitu shaker memiliki prinsip kerja mengocok larutan dengan kecepatan tertentu untuk menghasilkan larutan yang homogen. Selanjutnya ada spektrofotometer nanodrop yang memiliki prinsip kerja mengabsorbasi spektrum tampak atau UV-vis. Selanjutnya ada autoclave yang memiliki prinsip kerja membunuh atau mensterilisasi alat dan bahan dengan uap bertekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisme yang berada di alat atau bahan tersebut. Yang terakhir ada spektrofotometer UV-vis yang memiliki prinsip kerja mengandalkan sumber cahaya energi untuk berinteraksi dengan sampel yang akan diuji. Sekian penjelasan dari prinsip-prinsip alat-alat laboratorium. Demikianlah keseruan kami di Jejamuran Yogyakarta dan BRIN Cibinong. Terima kasih telah menyaksikan. See you, bye-bye!